apakah bagi kami saat ini ya, bagi generasi muda saat ini yang ingin memulai investasi itu, apakah masih memiliki peluang atau sudah sangat terlambat bagi kami untuk memulai? Jadi kalau misalnya saya bilang, kalau dibilang kata terlambat, itu tidak ada kata-kata terlambat gitu. Jadi ya silahkan untuk langsung memulai, karena kalau kalian nggak mulai, maka kalian menyiapkan waktu yang sudah ada ini gitu. Jadi kalau start dari sekarang, artinya kalian lebih cepat belajar dari sekarang. Gitu. Halo semuanya, welcome to Bidik Talks, Click Play and Scale Up. Kembali lagi bersama saya Siti Rizky Khairani di podcast resmi Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Unmuha. Nah, teman-teman semuanya, di episode kedua kali ini kita akan membahas terkait topik yang pastinya menarik banget, yaitu peluang saham di era digital bersama BNI Sekuritas Banda Aceh. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol santai tapi penuh insight yang menarik seputar dunia investasi. Jadi buat teman-teman semua yang ingin belajar investasi atau ingin mulai melek finansial, jangan kemana-mana, dengerin podcast ini sampai akhir. Hari ini sudah bersama dengan saya narasumber yang luar biasa, Ibu Melisa dari BNI Sekuritas Banda Aceh. Halo Ibu Melisa. Halo. Nah, Bu, karena ini masih perkenalan, boleh dong Bu kenalan dulu dengan teman-teman semuanya terkait dengan aktivitas dan peran Ibu di BNI Sekuritas. Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa, saya dari BNI Sekuritas Banda Aceh. Hari ini terima kasih loh sudah diundang di acara podcast kali ini. Saya di sini sebagai representatif cabang dari BNI Sekuritas, di mana memang kegiatan sehari-hari kami yaitu membantu nasabah, yaitu baik itu dalam pembukaan rekening, edukasi pasar modal, pendampingan untuk investor sebagai pemula. Jadi kalau ditanya kegiatan saya sehari-hari apa, mungkin banyak berhubungan dengan edukasi keuangan agar ya generasi atau mahasiswa atau masyarakat bisa lebih melek investasi. Oke. Nah, sebelum Ibu ada di BNI Sekuritas ini, pasti ada dong hal yang membuat Ibu tertarik untuk terjun ke pasar modal dan dunia saham. Betul. Jadi hal yang membuat saya itu adalah kenapa ingin berinvestasi pasar modal itu sebenarnya awalnya karena saya berpikir gimana ya cara kita punya dana, tapi dana itu bisa bekerja untuk menambah penghasilan kita gitu. Itu salah satunya dengan berinvestasi. Nah, investasinya mungkin kalau di saya itu mikirnya memang kalau di saham itu high risk high return ya, tapi saya berdasarkan hal-hal yang saya baca dan saya pelajari, saya tertarik sehingga saya mencoba untuk mempelajarinya, dan setelah saya sedikit paham, saya mencoba untuk melamar ke BNI Sekuritas, dan alhamdulillah hingga saat ini masih di BNI Sekuritas. Oke, nah Bu, ini terkait berbicara tentang investasi nih ya, bisa tolong dikenalin tentang investasi itu sendiri apa? Jadi sebenarnya kalau kita bercerita tentang investasi ya, kita kan investasi itu harapan kita adalah menumbuhkan nilai uang kita ya. Dalam artian kita ingin agar uang yang kita investasikan itu bisa berkembang. Cuman nanti seiring perjalanan memang dalam investasi itu tidak hanya semata-mata untuk kita itu uang kita bertambah, tapi di situ juga kita nantinya ingin ada kemandirian finansial di masa depan ya, dengan tujuan seperti itu. Jadi kalau ditanya investasi itu seperti apa ya, kita menanamkan dana kita dengan harapan uang kita akan bertumbuh di masa depan. Oke. Nah Bu, sering sekali ada orang yang mengatakan bahwasanya kita kalau ingin berinvestasi itu menggunakan dana yang dingin alias dana yang tidak dipakai dalam jangka panjang. Betul. Nah, apakah statement itu 100% benar atau tidak? Jadi kalau mungkin kita menjurusnya ke dalam investasi, kita mungkin harus merujuk dulu investasi yang mana yang pengen kita inikan ya, yang kita pilih gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita cenderungnya ke investasi saham, memang kita menyarankan adalah dana yang diinvestasikan di dalam saham adalah dana yang dingin gitu ya, dalam artian dana yang tidak terpakai dalam suatu waktu, artinya dalam jangka panjang itu belum terpakai gitu ya, dalam jangka pendek itu belum terpakai, sehingga itu dikhawatirkan kalau misalnya itu kita taruh di dalam investasi saham, karena saham itu kan berfluktuasi, takutnya nanti pada saat kita
mau jualan, kita perlu dana, terus kita mau jual ternyata dana investasi kita itu turun, nah itu kan nanti ada resiko di situ. Jadi disarankan memang kalau pribadi saya sih saya setuju kalau investasi saham disarankan untuk uang dingin ya, uang yang belum terpakai dalam jangka pendek. I see. Nah Bu, terkait saham itu sendiri, kita bagaimana bentuk saham itu? Kalau kita bilang investasi emas, kita tahu bahwasannya fisiknya adalah emas. Nah, kalau saham itu sendiri itu bagaimana strukturnya? Jadi kalau misalnya kita cerita saham kan sebenarnya saham ini kan bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Artinya apabila kita membeli saham itu artinya kita menjadi salah satu dari pemilik suatu perusahaan itu. Nah mungkin kalau bentuknya itu adalah dulu ya atau zaman dulu itu kan masih dalam bentuk warkat, dia dalam bentuk kayak sertifikat gitu. Tapi karena sekarang itu sudah zamannya digital dan sehingga saham itu dia bentuknya scriptless, jadi dia tuh tercatat digitalisasi gitu, dan itu tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia gitu. Oke. Nah, kan seperti yang Ibu bilang berarti kan semua sudah di digital. Apakah ada perbedaan signifikan terkait dengan yang dulu yang masih dalam bentuk non digital dengan sekarang ini? Ya. Bentuknya adalah yang pertama kalau dari segi wujud ya, kalau dulu kan dia memang bentuknya piagam, kalau yang sekarang tercatat elektronik. Nah kalau misalnya dalam bentuk sertifikat itu kan rentan sama yang namanya rusak hilang gitu, sehingga kan memang mau tidak mau itu memang nasabah yang masih mempunyai dalam bentuk sertifikat itu wajib dikonversi ke dalam scriptless untuk menghindari yang tadi saya bilang itu. Rusak, hilang gitu. Jadi dia tetap tercatat gitu sebagai pemegang saham dari suatu emiten itu gitu, dari suatu perusahaan itu. Jadi memang kalau ditanya bentuk perbedaannya itu di pencatatan, dan saya rasa pun kalau sekarang mungkin yang punya dalam bentuk sertifikat itu saya rasa mungkin udah sedikit sekali gitu, karena memang saya ingat beberapa tahun yang kebelakang memang sudah diarahkan untuk dijadikan scriptless gitu. Oke. Nah, dengan berarti semuanya sudah dikonversikan ke digital. Iya benar. Apakah bagi kami saat ini ya, bagi generasi muda saat ini yang ingin memulai investasi itu, apakah masih memiliki peluang atau sudah sangat terlambat bagi kami untuk memulai? Nah, kalau misalnya ini dalam konteks mahasiswa ya berarti ya, kalau misalnya dalam konteks mahasiswa itu sama sekali belum ada kata terlambat. Kenapa saya bilang belum ada kata terlambat? Dikarenakan kalian itu masih mempunyai dua ya. Yang pertama adalah waktu ya. Waktu di mana kalian itu bisa cepat memulai untuk dalam berinvestasi. Nah, terus kemudian kalian adaptasi terhadap teknologi itu pasti lebih cepat. Nah, kalian sekarang kan tahu sendiri ya, teknologi ya banyak lah yang kita terima gitu kan, yang ya tinggal kita aja yang pilihnya seperti apa. Jadi kalau misalnya saya bilang, kalau dibilang kata terlambat itu tidak ada kata-kata terlambat gitu. Jadi ya silahkan untuk langsung memulai, karena kalau kalian nggak mulai maka kalian menyiapkan waktu yang sudah ada ini gitu. Jadi kalau start dari sekarang artinya kalian lebih cepat belajar dari sekarang gitu. Nah, kalau ingin memulai berarti kan kalau bagaimana ya kayak saya mengatakannya, kan kita banyak sekali nih mendapatkan informasi dari luar ya tentang saham gitu. Nah, semakin banyak informasi yang kita serap itu sering sekali membuat kita semakin bingung nih. Ini mulainya jadinya dari mana ini? Nah, dari Ibu ada tipsnya, ada tips dasarnya mungkin yang aman untuk pemula, apalagi mahasiswa ini. Betul. Jadi kalau misalnya dalam kita berinvestasi, ya pertama kita tentukan ini dulu ya, profil resiko kita ya. Kenapa saya bilang profil resiko? Karena nanti dari profil resiko itu kita akan menentukan diri kita apakah kita seseorang yang risk taker atau bukan gitu. Karena nanti kalau kita tahu profil resiko, nanti dia itu akan kita ketahui jenis instrumen investasi yang cocok sama kita gitu. Kalau misalnya kita itu adalah tipe risk taker, nantinya mungkin saham lebih cocok. Tapi kalau misalnya kita kira-kira bukan seorang yang risk taker, mungkin nanti ya mau yang aman jenisnya adalah bisa ke obligasi atau suku, di mana memang pendapatan yang dihasilkan memang tidak sebesar investasi di saham, tapi setidaknya itu sedikit lebih aman dan rutin untuk pembagian kuponnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya arahkan kepada teman-teman, kalau memang mau mulai, ya silahkan mulai.
kalau memang tentukan dulu jenis instrumen investasi apa yang cocok. Kalau memang maunya di saham, oke, kita akan bantu di saham. Nah, nanti pada saat di saham silahkan pilih saham-saham yang memang kita ketahui bahwasanya perusahaannya itu perusahaan yang kita kenali dulu gitu. Yang pertama sih perusahaannya perusahaan besar. Yang kedua yang memang kita kenali, karena dengan kita kenali artinya kita pakai sehari-hari itu kita lebih tahu bisnis dari perusahaan itu. Kalau memang kita mau membeli saham si perusahaan itu, jadi nanti semakin relate, semakin kita mengetahui untuk saham yang mau kita beli gitu. Jadi kalau tadi benar tadi yang dibilang informasi yang diterima itu kan banyak sekali ya. Tadi kan kita ini yang harus bisa memfilter yang mana sih gitu. Jadi kita tuh harus bisa untuk memilih gitu. Kalau memang investasi saham, berarti yang pertama yang harus dilakukan pilihlah perusahaan. Saran saya adalah pilihlah perusahaan yang besar, yaitu perusahaan yang di dalam blue chip. Karena yang blue chip itu ada 45 perusahaan. Jadi memang kalau seingat saya itu kan perusahaan di Bursa Efek Indonesia itu kan banyak ya, udah sampai 1000-an gitu. Otomatis kan nggak mungkin kita mau mantap 1000 itu gitu kan. Jadi kita kecilkan dulu di saham-saham blue chip itu gitu. Jadi nanti dengan 45 saham yang mau kita beli, nah artinya kita sudah sedikit tidak banyak loh yang kita filter lagi gitu. Nanti tinggal pilih, misalnya kita mau ke sektor konsumer, sektor pertambangan, atau sektor telekomunikasi. Nanti kita tinggal pilih aja jenis-jenis saham di perusahaan saham blue chip tersebut. Oke. Nah, Bu, kita juga sering melihat, membaca, bahkan mendengar ya adanya orang yang terjebak dengan saham gorengan bahasanya. Nah, apakah itu adalah salah satu risiko kita karena kita berinvestasi saham, atau itu salah satu risiko karena kita tidak tahu saham itu seperti apa? Oke. Jadi yang dikatakan dengan saham gorengan itu menarik nih, karena memang kalau saham gorengan itu cenderung memang kadang-kadang salah satu cirinya kan sahamnya likuiditasnya, sahamnya diem dalam beberapa waktu tiba-tiba naik tanpa ada informasi atau apapun gitu ya, tiba-tiba dalam tanda kutip digoreng gitu ya. Nah, saya selalu menyarankan bagi para pemula jangan terjebak dengan saham gorengan, jangan tergiur dengan saham gorengan, karena ilmu kita sebagai pemula itu belum sampai ke situ gitu. Nah, jadi walaupun memang fluktuasinya sangat-sangat cepat gitu dan mungkin dalam istilahnya itu bisa scalping, tapi untuk yang pemula saya tidak menyarankan gitu. Silahkan untuk belilah saham-saham yang menurut saya saham-saham yang aman gitu loh, yang memang kita tahu si perusahaannya, likuiditasnya gitu ya, atau market cap-nya gitu. Karena kalau sudah, saya takutnya menimbulkan trauma. Nah, kalau misalnya bagi seorang pemula yang main saham gorengan, nanti bilangnya jadi nggak tertarik lagi gitu. Memang nggak bisa dihindari juga ya, kadang-kadang ya mungkin di pasar ya. Kalau misalnya yang bagi yang sudah ini adalah memang mungkin berita-berita yang ada saham gorengan itu, tapi kami tidak menyarankan bagi para pemula untuk di saham gorengan. Jadi belilah saham-saham yang blue chip. Oke, baik. Jadi Bu, nih kita masih berbicara tentang risiko ya. Risiko umum apa yang perlu mahasiswa ketahui sebelum mulai berinvestasi? Sebenarnya kalau kita membahas risiko dalam investasi saham itu, yang pertama ya, otomatis kan capital loss ya. Capital loss itu katakanlah kita beli harga 1000 katakanlah ya, kita beli harga 1000, harga sahamnya per lembar ternyata turun ke 900. Nah, itu kalau misalnya kita eksekusi atau kita jual itu kan disebutnya dengan capital loss. Artinya kan kita jual harga lebih murah daripada harga kita belikan, otomatis kita rugi. Terus yang kedua adalah risiko yang kalau kita dalam berinvestasi saham itu juga perusahaan yang kita beli itu disuspend. Mungkin istilah suspend ini banyak penyebabnya. Suspend itu adalah dihentikan perdagangannya oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, dihentikannya itu nanti macam-macam, ada yang kenaikan atau penurunnya tidak wajar sehingga perlu cooling down untuk pergerakan harga saham tersebut, atau memang si perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan seperti itu, atau memang si perusahaan misalnya dalam proses misalnya likuidasi itu ada juga. Jadi itu salah satu resiko-resiko yang harus diketahui apabila si nasabah mau untuk berinvestasi di saham. Oke, baik Bu. Nah, ini anggaplah nih ketika saya sudah memiliki sahamnya. Nah, bagaimana cara saya tahu bahwa saham itu lagi untung atau justru lagi rugi?
Oke, jadi kalau misalnya kita pengen tahu tuh setelah kita membeli saham, apakah saham yang kita beli itu sudah naik atau turun, itu sebenarnya bisa di aplikasi New Beyond. Kalau misalnya BNI Sekuritas itu nama aplikasinya adalah Beyond, di mana di situ memang ada menu yang namanya unrealized gain and loss. Jadi di situ kita bisa memantau apakah saham yang sudah kita beli itu naik atau turun. Terus kemudian di aplikasi ini juga sangat user friendly ya. Jadi di situ kita bisa lihat portofolio kita, ada rekomendasi saham dari analis BNI Sekuritas juga. Terus juga bisa banyak lah, misalnya mau lihat running text juga bisa gitu. Jadi menunya sangat-sangat user friendly. Berarti indikatornya menggunakan Beyond Study untuk memantau betul. ya. Aplikasi New Beyond di mana di situ ada menu namanya unrealized gain and loss. Oke. Nah, ketika kita udah punya saham, otomatis pemilik saham ini yang paling ditakutkan dia adalah ketika saham tuh turun drastis ya. Seperti ketika tahun 2020 kalau tidak salah, ya sangat heboh sekali di dunia maya ketika pemilik saham itu benar-benar mereka panik. Nah, pertanyaannya apakah kita harus sepanik itu atau kita tidak perlu sebenarnya panik seperti itu karena dia bakalan naik lagi gitu atau seperti apa? Jadi kalau memang itu jatuhnya ke resiko psikologis ya, resiko psikologis. Jadi kalau memang suatu saham itu kita nggak bisa juga kita bilang selalu naik gitu, pasti ada naik turunnya gitu ya, sehingga sebenarnya kalau saya pribadi lebih kepada menyarankan adalah kembali kepada tujuan investasi kita, yaitu investasi jangka panjang, sehingga pada saat nantinya suatu saham itu turun karena kita karena tujuan kita ada jangka panjang, itu sebenarnya penurunan itu menjadi momen untuk kita kalau misalnya kesempatan untuk beli lagi apabila kita yakin itu perusahaannya sebenarnya perusahaan yang baik, sehingga baik dan bagus ya, sehingga sebenarnya itu menjadi momentum gitu. Sebenarnya tahun 2020 itu kalau memang pada saat itu nggak bisa dihindari ya, karena kan itu zamannya COVID kan, gitu. Jadi dimana perekonomian juga sempat ya down lah gitu ya, sehingga mau tidak mau saham turun memang banyak orang juga yang panic selling juga iya, tapi bagi yang memang berkepala dingin atau yang memang dia tujuannya adalah jangka panjang, mungkin itu menjadi momen untuk dia untuk bisa masuk lagi saham itu di harga yang lebih murah gitu. Nah Bu, saya sedikit penasaran nih, ketika harga saham itu turun, apakah itu berarti modal kita hilang semua atau masih ada persentase untungnya, cuman sedikit? Oke, jadi kalau memang nanti kembali lagi ya, kalau misalnya suatu saham itu turun kan nanti kembali lagi kepada harga ya, kepada harga yang kita beli. Jadi katakanlah misalnya kita beli di harga 1.000 tadi yang saya sebutkan, rupanya dia sempat naik ke 1.500. Nah, pada saat 1.500 kita nggak jual nih. Nah, pada saat 1.500 kita tidak jual, terus kemudian rupanya turun lagi ke 1.300. Nah, otomatis kalau misalnya ceritanya seperti itu kan berarti artinya momen kita untuk menjual di 1.500 itu kan sudah hilang karena harganya sudah turun ke 1.300. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti itu artinya kita kehilangan momentum untuk menjual di harga yang paling bagus gitu kan. Tapi kan itu tidak bisa dikatakan rugi juga ya, karena kan toh harga beli kita harga sekarang masih di atas harga beli kita gitu. Jadi ya keuntungan kita yang berkurang. Tapi kalau lain cerita, kalau misalnya harga sahamnya turun dari harga beli kita, katakanlah kayak tadi yang saya bilang, kita beli harga 1.000, turun harga 900, otomatis kalau kita jual kan kita rugi gitu, dan uang kita pun ya akan berkurang ya, karena kita posisinya adalah menjualnya di bawah harga modal. Oke, baik. Nah, Ibu kan berarti dari Ibu sendiri, Ibu udah punya investasi Ibu pribadi kan? Ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, keuntungan yang Ibu dapatkan dari modal awal itu sudah berapa persen? Jadi saya itu sebenarnya kalau misalnya start investasi, saya nggak akan bilang bahwasanya saya melulu investasi saya itu untung, karena memang biar saham ini ada resiko. Tapi yang saya perhatikan adalah dana yang saya investasikan itu bertumbuh. Bertumbuh dari saya start dulu mungkin sekitar 17 tahun yang lalu saya mulai start hingga hari ini dana saya bertumbuh. Dan salah satu yang saya yang saya lakukan adalah keuntungan itu tidak saya tarik. Tapi saya belikan lagi atau saya reinvest lagi. Berarti gitu. Terus Ibu putar aja dananya saya putar terus gitu, karena saya melihat bahwa dana saya itu
bertumbuh, walaupun saya tidak bisa bilang itu setiap tahun karena memang ada beberapa saham nanti yang memang lagi ada turun gitu. Dan juga saya tidak menaruh, saya cenderung diversifikasi. Dalam artian saya tidak hanya berinvestasi di saham saja, tapi ada beberapa instrumen investasi juga yang saya coba untuk beli gitu ya, untuk meminimalkan resiko, karena setiap investasi ini kan resikonya beda-beda, seperti di emas, di obligasi, mungkin obligasi kecil resikonya, tapi ada juga saya coba, dan di saham juga ada gitu. Saya juga nggak bosan-bosan selalu saya informasikan bahwasanya kita itu kalau punya saham jangan terlalu banyak gitu, karena kalau terlalu banyak kita nantinya nggak terkonsentrasi. Jadi kalau bisa maksimal kita punya 5 aja gitu ya jenis saham, karena nantinya kita tuh akan lebih fokus terhadap saham-saham tersebut apabila kita tahu pergerakan dari harga-harga tersebut. Jadi kalau terlalu banyak itu jadi terbagi loh pikirannya gitu. Jadi lupa nih mau kemana jadi lupa ya gitu kan. Dulu pernah beli saham apa gitu, tapi kalau kita misalnya difokus kepada beberapa saham saja, kita nanti akan hafal pergerakannya, kita akan tahu apakah dia sedang murah atau sudah mahal. Nah Bu, kalau dari Ibu sendiri nih, pastinya ada prinsip dan strategi Ibu dalam memilih saham. Boleh dong Bu di-share tipsnya? Kalau orang yang paling gampang beli waktu murah, jual waktu mahal. Tapi kan itu sedikit susah kan? Iya benar. Tapi kalau saya pribadi, memang kalau strategi saya adalah saya bukan tipe trading ya, dalam artian saya tidak membeli dalam jangka pendek gitu ya, karena saya itu cenderung memang invest saya itu di jangka panjang. Jadi memang kalau misalnya saya melihat bahwa suatu saham itu lagi murah, saya akan beli. Dalam artian murah artinya saya melihat misalnya suatu saham A, katakanlah, karena saya sudah membeli dia, otomatis pada saat dia turun saya sudah melihat, oh ini kira-kira sudah bisa. Makanya kadang-kadang kita tuh mau tidak mau kalau sudah membeli saham itu, mau tidak mau dituntut untuk sedikit belajar analisa teknikal dan sedikit belajar fundamental. Memang kan kalau misalnya informasi yang kita terima terhadap rekomendasi itu kan banyak ya gitu, tapi kembali lagi gitu. Nah kalau saya sih strateginya adalah kayak tadi saya bilang, saya membeli saham yang memang sudah saya tahu itu perusahaannya udah pernah saya beli gitu. Jadi saya nggak mau keluar dari saham-saham yang udah pernah saya beli gitu. Jadi saya akan hafal pergerakannya itu, walaupun saya tidak ini juga ya, tidak bisa dikatakan juga bahwasanya ini ahli sekali, tidak. Tapi memang saya kalau misalnya yang perlu diketahui adalah saya itu akan memprioritaskan untuk nasabah saya dulu dalam pelayanan kami terhadap nasabah. Artinya kami tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi kami harus mementingkan kepentingan nasabah. Dalam artian kita punya kode etik gitu, Jadi saya tidak menerapkan untuk transaksi yang trading. Saya tuh fokusnya di jangka panjang. Gitu. Nah, berbicara tentang jangka panjang, kalau misalnya emas nih, orang bilang emas harus 5 tahun baru bisa balik modal atau mungkin untung. Nah, kalau di saham sendiri itu jangka panjangnya itu di berapa tahun nih, Bu? Kalau saham itu kita nggak bisa bilang ya, apakah dia itu karena dia itu kan pergerakannya per detik ya. Kadang juga dalam detik itu bisa naik 10%, bisa turun juga 10% gitu ya. Dan memang sahamnya hari itu sangat-sangat fluktuatif gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ambil rata-rata, mungkin kita bisa bilang bahwasanya ini disclaimer ya, dalam artian biasanya kalau di saham itu memang nanti pendapatan itu sedikit lebih tinggi daripada misalnya katakanlah misalnya suku bunga saat ini berapa, misalnya katakanlah deposito 5%. Nah mungkin kalau dalam setahun di dalam saham itu bisa lebih tinggi dari itu, karena memang kalau kita hitung nanti dari dividen yang diperoleh dari perusahaan itu, biasanya nanti contohnya ada beberapa emiten kemarin yang memang dividennya itu besar. Jadi kalau dikalkulasi sebenarnya kalau kita taruh uang kita itu di deposito dan kita akumulasikan jumlahnya dengan dividen, kita bandingkan ya, ternyata lebih tinggi yang di saham dari dividen saja gitu. Malahan
nanti dapat 2, yaitu capital gain dan juga dividen. Oke, seperti itu. Nah, Ibu sendiri dari BNI Sekuritas nih kan. BNI Sekuritas ini kan sering mengadakan kegiatan edukasi pasar modal dengan bekerja sama dengan Galeri Investasi Syariah Fakultas Ekonomi Unmuha. Nah, bisa Ibu ceritakan sedikit tentang kegiatan atau program yang dijalankan? Ya, jadi kami dari BNI Sekuritas juga sudah sudah lama bekerja sama dengan BNI Sekuritas karena kita tripartit ya, BNI Sekuritas, BNI dan juga FE Unmuha, di mana memang kita selalu mengadakan acara-acara seperti kelas gitu atau workshop gitu ya, yang nantinya mungkin tadi kita sempat diskusi juga bahwasanya kita ada mau acara untuk di November ini. Jadi kami dari BNI Sekuritas juga selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh FE Unmuha untuk dapat mengedukasi mahasiswa-mahasiswa agar lebih melek investasi di pasar saham. Oke, nah dari kegiatan tersebut nih, kira-kira ada pesan apa yang Ibu harapkan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi, khususnya Prodi Bisnis Digital, supaya kami bisa lebih melek investasi, apalagi keuangan digital saat ini? Jadi kalau pesan saya nih ya kepada teman-teman di Prodi Bisnis Digital ya, Bisnis Digital, jadi karena sudah melek digital, jadi saya harapkan juga melek investasi, sehingga kalian tuh harus memulai, karena kalau kalian tidak mulai, kalian tidak akan tahu keuntungan dan resikonya gitu. Semakin kalian cepat memulai, semakin cepat kalian tahu apa sih dan nantinya kalian juga akan belajar bagaimana kalian mengatur keuangan atau kemandirian finansial kalian. Gitu. Jadi, ayo start dari sekarang. Nah, terakhir nih Bu, tadi kita sudah membahas tentang saham, investasi. Kan pasti udah mulai banyak yang, wah ini baik kita mulai sekarang nih, tapi masih ragu nih. Nah, dari Ibu sendiri ada motivasi apa untuk mendorong biar jangan ragu gitu? Jangan ragu ya. Jadi kalau motivasinya adalah orang itu tidak akan menjadi ahli apabila dia tidak menjadi pemula. Gitu. Jadi artinya kalau Anda ingin menjadi ahli, Anda harus jadi pemula. Jadi start ya, tadi saya bilang start dari sekarang. Start dari sekarang biar Anda itu bisa menjadi seorang ahli. Berarti jangan takut untuk memulai ya, walaupun resikonya seperti itu. Resiko itu sebenarnya bisa diminimalkan kalau kita belajar ya. Kalau kita belajar, mungkin kalau di saham itu lebih ke teknikal sama fundamental. Jadi itu tuh bisa diminimalkan. Saya nggak akan bilang itu udah pasti enggak, gitu. Tapi bisa diminimalkan. Gitu. Kita belajar teknikal dan fundamental. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Melisa atas waktunya kali ini. Nah, banyak banget insight berharga yang kita bisa petik pada kesempatan kita kali ini. Buat teman-teman semuanya yang nonton, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman dan keluarga. Mari kita belajar investasi dan mengelola keuangan dengan bijak. Dan jangan lupa bahwasanya kami di Fakultas Ekonomi akan mengadakan kegiatan ADIS, yaitu Aceh Digital Investor, pada tanggal 24-25. Tulis di kolom komentar kalau kamu ingin kita membahas topik selanjutnya. Sampai jumpa di next episode Bidik Talks. Dadah. Terima kasih Bu, ya Allah. Jangan lupa ikuti acara Aceh Digital Investor Summit tanggal 24 sampai dengan 25 November 2025. Yuk ramaikan!